Pernahkah kamu mendengar tentang seorang bangsawan Jawa yang memilih berdiri di garis terdepan demi rakyatnya, meski itu berarti ia harus melawan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya? Inilah kisah seorang lelaki yang tidak hanya memegang keris, tapi juga memegang martabat sebuah tanah kelahiran. Namanya Raden Tumenggung Wiryokusumo, ksatria yang hidup bukan untuk dihormati, melainkan untuk melindungi. Halo sedulur semua, selamat datang kembali di channel penuh kisah sejarah dan legenda Nusantara. Di video kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang bangsawan yang jauh dari kemewahan, namun dekat dengan perjuangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini terus berkembang agar semakin banyak cerita-cerita berharga yang bisa kita angkat. Kalau sudah siap, mari kita mulai perjalanan ini. Raden Tumenggung Wiryokusumo lahir pada masa ketika tanah Jawa masih dipenuhi ketidakpastian, saat suara rakyat lebih sering terkubur oleh dentuman kekuasaan. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi tanah, seperti memberi isyarat bahwa seorang anak telah datang membawa beban masa depan. Ibunya, Gusti Raras, memeluk bayi kecil itu sambil berbisik, "Nak, semoga kelak kau menjadi lelaki yang meneduhkan, bukan menakutkan." Sementara ayahnya, Raden Sastrokusumo, menatap dengan mata yang sulit ditebak, seolah tahu bahwa sang putra akan memikul tanggung jawab besar. Sejak kecil ia dibesarkan bukan hanya dengan pendidikan bangsawan, tetapi juga nilai-nilai yang membuatnya mengerti bahwa jabatan bukanlah alas tidur untuk bersantai, melainkan sebuah tombak yang harus diarahkan ke tempat benar. Di rumah joglo kecil yang penuh ukiran tua, Wiryokusumo tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering duduk di beranda sambil bertanya, "Ayah, kalau suatu hari aku besar, apa tugasku?" Ayahnya selalu menjawab dengan senyum samar, "Menjadi manusia, Le. Itu tugas paling sulit." Dan kalimat itu menghantui perjalanan hidupnya. Sejak umur 7 tahun, Wiryokusumo sudah belajar membaca keadaan, bukan hanya membaca tulisan. Guru ngajinya pernah berkata, Raden kecil ini hatinya mudah tersentuh, tapi keberaniannya tidak mudah jatuh. Banyak yang meramalkan bahwa ia kelak akan menjadi pemimpin, tapi tidak banyak yang tahu bahwa jauh di dalam hatinya, ia lebih ingin menjadi orang biasa yang bisa duduk bersama rakyat, tertawa tanpa beban, dan meminum teh hangat tanpa harus memikirkan pertikaian politik. Namun hidup bukan soal keinginan. Takdir selalu menuntut, dan bocah itu merasa tuntutan itu semakin dekat setiap hari. Setiap kali ia melihat rakyat desa datang mengadu pada ayahnya, keluhan tentang pajak, gagal panen, atau kesewenang-wenangan pejabat, wajah mereka tertanam dalam ingatannya. "Ayah," katanya suatu sore, "mengapa orang kecil selalu kalah?" Ayahnya menutup mata sejenak, menahan getir, lalu menjawab, "Karena belum ada yang berdiri untuk mereka." Jawaban itu membuat dada kecilnya sesak. Ada satu kejadian yang kelak menjadi titik awal perubahan dalam hidup Wiryokusumo. Saat usianya menginjak 10 tahun, ia melihat seorang petani tua diusir oleh seorang prajurit hanya karena mengeluhkan harga beras yang naik. Petani itu jatuh tersungkur, dan prajurit itu tak peduli. Wiryokusumo kecil berlari, memeluk petani itu, dan berteriak, "Kenapa harus dipukul? Dia hanya bicara." Prajurit itu sempat terdiam, lalu menunduk ketika melihat siapa yang berbicara. Namun bagi Wiryokusumo, bukan hormat itu yang ia ingat, melainkan rasa muaknya terhadap ketidakadilan. Ia menangis malam itu sambil berkata kepada ibunya, "Bu, aku tidak suka dunia seperti ini." Ibunya mengusap kepalanya pelan, "Kalau kau tidak suka, maka kelak ubahlah, Nak." Kata-kata itu seperti sumpah yang tertanam dalam dadanya. Setiap malam, Wiryokusumo duduk memandangi keris warisan keluarga yang digantung di dinding.
keris itu bernama Kiai Wiagangga, sebuah pusaka yang konon hanya akan memancarkan kekuatannya pada orang berhati bersih. Ia sering berbisik pada dirinya sendiri, "Apakah aku pantas memegangmu suatu hari nanti?" Dalam pikirannya, keris itu bukan tentang kekuatan, melainkan tentang tanggung jawab. Ia tahu bahwa siapapun yang menggenggamnya akan menjadi penentu hidup banyak orang. Dunia bangsawan baginya bukan tempat untuk bermegah, tapi tempat untuk memahami bahwa setiap keputusan bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Masa kecil Wiryokusumo adalah masa di mana ia belajar bahwa hidup tidak selalu lurus, dan tidak semua orang diberi hak yang sama untuk berjalan di jalan itu. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa suatu hari ia harus memilih, hidup nyaman sebagai bangsawan, atau hidup berat sebagai pembela rakyat. Ia belum tahu kemana takdir akan membawanya, tapi ia tahu ia tidak bisa lari. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang kelak menjadi legenda, yang membuatnya tidak sanggup berpaling dari penderitaan orang lain. Dan malam-malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia mulai merasakan panggilan itu, panggilan menjadi ksatria, bahkan sebelum ia tahu apa arti kata tersebut. Menginjak usia remaja, Wiryokusumo mulai menjalani latihan yang jauh lebih berat dibanding masa kanak-kanaknya. Ia bangun sebelum matahari terbit, ketika kabut masih menggantung seperti selimut putih di atas tanah. Setiap pagi ia berlatih dengan seorang guru yang dihormati banyak orang, Ki Wangsajati, seorang pendekar tua yang dikenal punya ilmu halus dan sikap keras terhadap murid yang bermalas-malasan. Wiryokusumo, suara Ki Wangsajati menggema di antara pepohonan. Lelaki yang kelak memegang amanah besar harus terlebih dahulu mampu memegang dirinya sendiri. Wiryokusumo mengangguk, meskipun napasnya sudah memburu dan tangannya gemetar menggenggam kayu latihan. Aku akan mencoba lagi, guru, katanya. Ki Wangsajati menyipitkan mata, wajah tuanya perlahan melembut. Bukan mencoba, lakukan. Latihan itu bukan hanya tentang gerakan silat atau kekuatan fisik, tetapi tentang bagaimana menjaga hati tetap jernih meski dunia di sekitar keruh. Malam harinya ia selalu duduk sendiri, mengulang gerakan sambil membisikkan tekadnya. Aku harus kuat. Bukan untuk diriku, tapi untuk mereka yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Pada masa ini pula, Wiryokusumo mulai memahami bahwa dunia bangsawan tidak sesederhana yang ia pikirkan. Ada pesta, jamuan, dan pertemuan-pertemuan penuh senyum palsu yang terasa hambar di matanya. Suatu malam, ayahnya mengajaknya menghadiri pertemuan para pejabat kerajaan. Di sana, ia melihat berbagai tokoh berbicara seolah mereka peduli pada rakyat, padahal apa yang mereka bahas hanya tentang perluasan kekuasaan. "Ayah," bisiknya pelan, "mengapa mereka terlihat seperti berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling hebat?" Ayahnya menatap sekeliling, lalu menunduk dan berkata lirih, "Karena orang yang kehilangan tujuan biasanya akan mencari panggung." Wiryokusumo terdiam lama, menyadari bahwa dunia orang besar bukan dunia yang tenang. Di tengah keramaian itu, seorang pejabat muda menghampirinya dan berkata dengan senyum sinis, "Kau calon tumenggung, ya? Semoga kau tidak selemah kelihatannya." Wiryokusumo hanya menatapnya dalam-dalam. Ia tidak membalas, tidak marah, tetapi hatinya berkata, "Bila kekuatan artinya menindas, aku tidak ingin menjadi kuat seperti itu." Di sisi lain, dunia rakyat jelata justru menjadi tempat di mana Wiryokusumo merasa paling hidup. Ia sering keluar secara diam-diam ke desa-desa untuk melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat. Di sebuah desa bernama Ngalaswangi, ia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Sekar, anak seorang penenun sederhana. Gadis itu memiliki senyum yang tulus namun mata yang menyimpan kekuatan besar. Suatu sore, saat Wiryokusumo melihat Sekar membantu ibunya menjemur kain, ia bertanya,
Apa tidak capek bekerja dari pagi? Sekar tersenyum. Capek itu biasa, Raden. Yang tidak biasa itu kalau menyerah. Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Wiryokusumo. Mereka sering berbicara di bawah pohon randu yang besar. Raden, kata Sekar suatu hari, kalau kau kelak jadi pemimpin, jangan lupa, rakyat itu bukan beban. Mereka penopang. Wiryokusumo menggenggam kata-kata itu erat-erat. Ia mulai melihat dunia bukan dari sudut pandang bangsawan, tetapi dari pandangan orang kecil yang selama ini hanya menunggu seseorang untuk mendengar suara mereka. Namun perjalanan remajanya tidak selalu mulus. Salah satu cobaan terbesar datang ketika ia harus menyaksikan langsung ketidakadilan paling menyakitkan. Seorang petani difitnah mencuri hasil panen bangsawan lain. Padahal, dengan matanya sendiri, Wiryokusumo tahu bahwa petani itu tidak bersalah. Ia melihat bagaimana keluarga petani itu menangis ketika sang kepala desa memutuskan hukuman cambuk. Raden, tolong, bilang pada mereka aku tidak mencuri, kata petani itu dengan gemetar. Wiryokusumo menelan ludah. Ia ingin bicara. Ia ingin berteriak. Tetapi ia juga tahu bahwa suaranya, sebagai anak muda, bisa tidak didengar dan justru membuat keadaan lebih buruk. Malam itu ia menghadap ayahnya. Ayah, ini tidak adil. Mereka tahu dia tidak bersalah. Ayahnya hanya menghela napas panjang. Aku tahu, Le, tapi hukum di tangan orang-orang yang tidak lagi peduli pada kebenaran. Wiryokusumo tidak bisa tidur malam itu. Ia merasa hatinya terbakar, bukan karena marah, tapi karena kecewa pada dunia yang terlalu mudah memihak yang kuat. Pada malam itu ia bersumpah, jika suatu hari aku punya kuasa, tidak boleh ada orang yang dihukum tanpa kebenaran. Pelan tapi pasti, pengalaman pahit, latihan keras, dan pergaulannya dengan rakyat membuat Wiryokusumo tumbuh menjadi pemuda yang berbeda. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati yang dalam. Ki Wangsajati pernah berkata padanya, hati mudamu ini adalah anugerah sekaligus ujian. Orang berhati baik seringkali paling menderita. Wiryokusumo menatap gurunya, kalau begitu, aku siap menderita, Guru. Asal yang lain tidak perlu. Perkataan itu membuat Ki Wangsajati terdiam lama. Ia tahu anak muda itu kelak akan membawa beban yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Sementara itu, rakyat mulai mengenali nama Wiryokusumo sebagai bangsawan yang mau turun ke sawah, mau duduk di balai bambu, mau mendengar keluh kesah tanpa menilai siapa yang berbicara. Raden itu beda, kata para warga. Dia tidak melihat kita dari atas. Di balik senyum dan sikap rendah hatinya, Wiryokusumo sebenarnya sedang menempa dirinya untuk sesuatu yang bahkan belum ia bayangkan. Menjadi tumenggung yang bukan hanya memegang jabatan, tetapi memegang martabat tanah Jawa. Usia Wiryokusumo mulai memasuki masa dewasa ketika kabar besar itu datang. Kerajaan akan melakukan peromakan besar pada jajaran pejabat, termasuk posisi tumenggung. Nama-nama mulai dibicarakan, dan tanpa ia duga, nama dirinya ikut disebut. Ia yang selama ini tidak pernah mengejar jabatan justru dipertimbangkan oleh banyak pihak, terutama rakyat desa yang sering ia bantu. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, ia hanya bisa terpaku. Aku, tumenggung, bisiknya pada dirinya sendiri. Ayahnya datang mendekat, menepuk bahunya. Le, jabatan itu bukan hadiah. Itu beban. Tapi bila kau mau menerimanya, aku tahu kau sanggup. Wiryokusumo menunduk lama, memandangi telapak tangannya sendiri. Ayah, katanya pelan, aku takut, bukan takut memimpin, tapi takut kecewa oleh diriku sendiri. Ayahnya menjawab,
Lelaki yang takut berbuat salah justru orang yang pantas dipercaya. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia tahu angin kekuasaan mulai berubah, dan ia berada tepat di pusaran angin itu. Namun tidak semua orang senang mendengar nama Wiryokusumo muncul sebagai calon kuat Tumenggung. Ada seorang bangsawan ambisius bernama Raden Citrasoma yang sejak lama mengincar posisi itu. Wajahnya tampak selalu tersenyum di depan pejabat tinggi, tapi rakyat tahu betul wataknya, licik dan mudah tersinggung. Suatu hari, Citrasoma menghampiri Wiryokusumo di halaman pendopo. "Raden Wiryokusumo," ucapnya sambil menahan senyum, "kau tidak benar-benar percaya bahwa kau cocok menjadi Tumenggung, bukan?" Wiryokusumo memandangnya dengan tatapan tenang. "Aku tidak mencari jabatan. Jika dipilih, itu amanah. Jika tidak, itu bukan rezekiku," jawabnya. Citrasoma mengerutkan kening, tersinggung karena Wiryokusumo terlalu jujur. "Kau terlalu polos, Raden," katanya sambil mendekat. "Dunia ini tidak butuh orang baik. Dunia butuh orang kuat." Wiryokusumo tersenyum tipis. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu menyingkirkan siapapun untuk berdiri. Citrasoma terdiam, bibirnya menegang. Sejak hari itu, ia menjadikan Wiryokusumo sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan. Bukan karena jabatan semata, tetapi karena ia benci pada seseorang yang terlihat lebih dicintai rakyat. Meski ada tekanan politik di sekitarnya, Wiryokusumo tetap menjalani hari seperti biasa, mendengar rakyat, membantu desa, belajar pemerintahan dari ayahnya, dan menemui Sekar ketika sempat. Suatu sore, di bawah pohon randu tempat mereka sering bertemu, Sekar menatap wajahnya yang tampak lebih letih dari biasanya. "Raden," katanya pelan, "kau terlihat berbeda. Ada apa?" Wiryokusumo menarik napas panjang. "Aku seperti sedang berada di persimpangan, Sekar. Jika aku menerima jabatan itu, aku takut kehilangan diriku. Tapi kalau aku menolak, aku takut mengkhianati mereka yang percaya." Sekar tersenyum lembut. "Kalau begitu, dengarkan suara hatimu. Hati tidak selalu benar, tapi jarang berbohong." Ia menatap langit. Rakyat tidak butuh pemimpin sempurna. Mereka butuh pemimpin yang mau jujur pada dirinya sendiri. Wiryokusumo memejamkan mata sejenak. Kata-kata Sekar menenangkan seperti air hujan yang jatuh perlahan. Dalam dunia yang penuh intrik, Sekar adalah tempatnya bernaung. "Terima kasih, Sekar," ucapnya lirih. "Kau membuat bebanku tidak terasa sendirian." Sekar tersipu, lalu berkata, "Kalau nanti kau jadi Tumenggung, jangan berubah, ya." Dan kata itu menjadi janji yang ia simpan dalam-dalam. Sementara itu, di lingkungan keraton, perdebatan semakin memanas. Beberapa pejabat tua mendukung Citrasoma karena ia pandai mengambil hati atasan. Namun para sesepuh desa bersuara lantang mengusulkan Wiryokusumo. "Kami ingin Tumenggung yang mau turun ke tanah," kata mereka. "Yang mau duduk dengan kami, bukan duduk di singgasana saja." Tekanan ini membuat para pembesar kerajaan mulai melirik Wiryokusumo. Namun ketegangan semakin tinggi ketika rumor tersebar bahwa Citrasoma sedang mengatur cara menjatuhkan Wiryokusumo. "Dia terlalu disukai rakyat," ujar salah satu pengikut Citrasoma. "Jika kita biarkan, dia akan menutupi cahaya tuanku." Citrasoma hanya tersenyum tipis. "Biarkan. Nanti ada waktunya dia jatuh. Semua orang punya kelemahan, tinggal dicari." Rumor itu akhirnya sampai ke telinga Wiryokusumo melalui Ki Wangsajati. "Le," kata sang guru, "kau harus hati-hati.
Orang yang haus kekuasaan akan menciptakan badai meski angin sedang tenang. Wiryokusumo mengangguk. Guru, aku tidak ingin punya musuh. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura buta terhadap apa yang terjadi. Ki Wangsajati menepuk bahunya. Itu namanya kedewasaan. Akhirnya, hari yang menentukan pun mendekat. Keraton mengumumkan bahwa pemilihan Tumenggung akan dilakukan dalam waktu dekat. Kota mulai sibuk, rakyat berdoa, pejabat berstrategi, dan Wiryokusumo hanya bisa diam memikirkan apa yang akan terjadi. Suatu malam, ia duduk sendirian di beranda rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia memandang keris Kyai Wiagangga yang tergantung di dinding. "Apakah aku siap?" bisiknya. Tiba-tiba ayahnya datang dan duduk di sampingnya. "Le," katanya, "apapun yang terjadi, ingat satu hal, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut." Wiryokusumo menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jika aku gagal?" Ayahnya tersenyum. "Kau hanya gagal jika berhenti menjadi manusia." Kata-kata itu membuat dadanya hangat, sekaligus berat. Malam itu ia akhirnya berdiri, menunduk pada keris pusaka, dan berkata pelan, "Kalau ini jalanku, aku akan menjalaninya." Angin berhembus sedikit lebih kencang, seolah membisikkan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang benar. Hari pemilihan Tumenggung akhirnya tiba. Keraton dipenuhi orang dari berbagai lapisan. Para bangsawan memakai pakaian terbaik mereka, sementara rakyat biasa berdiri di pinggir alun-alun, berharap mereka bisa melihat setidaknya sedikit dari proses bersejarah itu. Wiryokusumo datang dengan langkah pelan, mengenakan beskap sederhana warna hitam dan kain lurik yang tidak terlalu mencolok. "Raden, kau tampak berbeda dari yang lain," kata salah seorang pengawal keraton dengan heran. Wiryokusumo hanya tersenyum. "Aku tidak datang untuk pamer pakaian. Aku datang untuk mengemban amanah, apapun hasilnya." Saat memasuki bangsal utama, ia merasakan tatapan tajam dari Citrasoma yang berdiri di sisi kanan. Citrasoma tampak berkilau dengan beskap mewah penuh ornamen emas. "Kau datang juga, Raden Wiryokusumo," katanya sinis. "Semoga kau tidak berharap terlalu banyak." Wiryokusumo menatapnya lembut. "Aku tidak berharap apapun selain kebenaran." Citrasoma mendengus kecil, merasa terganggu oleh ketenangan itu. Sementara itu, para sesepuh keraton duduk berjajar, memandang dua calon ini dengan mata penuh pertimbangan. Langit di luar tampak mendung, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa, melainkan hari ketika nasib seseorang akan berubah selamanya. Proses penilaian dimulai. Setiap calon Tumenggung diminta menyampaikan pandangan tentang pemerintahan, rakyat, dan masa depan kerajaan. Citrasoma maju lebih dulu. Ia berbicara dengan suara lantang, penuh kepercayaan diri. Kata-katanya tersusun rapi, tetapi terasa dingin. "Kerajaan ini membutuhkan tangan kuat," katanya. "Tangan yang dapat memaksakan kedisiplinan. Rakyat harus tahu batasan mereka." Rakyat yang mendengarnya bergumam pelan, beberapa tampak tidak nyaman. Para pejabat bangsawan mengangguk puas, namun para sesepuh tetap diam. Lalu tiba giliran Wiryokusumo. Ia melangkah maju tanpa suara. Suasana mendadak hening. Ia menunduk sejenak sebelum mulai berbicara. "Yang mulia para sesepuh, serta seluruh rakyat," ia berhenti sebentar, menarik napas. "Aku tidak datang membawa janji besar. Aku hanya membawa satu hal, keinginan untuk mendengarkan." Ia menatap rakyat di luar bangsal. Seorang pemimpin bukanlah orang yang berdiri di atas rakyatnya,
tapi seseorang yang berdiri bersama mereka. Seorang petani yang menonton dari balik pintu berbisik, itu kata-kata seorang tumenggung sejati. Wiryokusumo melanjutkan, aku tidak ingin memaksa ketaatan. Aku ingin membangun kepercayaan. Kata-kata itu bagai angin sejuk di ruangan yang penuh ketegangan. Namun saat para sesepuh sedang berdiskusi menentukan pilihan, kejadian yang tidak diduga tiba-tiba meletus. Salah satu tangan kanan Citrasoma berlari masuk ke bangsal, wajahnya pucat. Tuanku, ada masalah besar di luar. Citrasoma mengerutkan dahi. Apalagi rakyat. Mereka marah. Mereka mendengar rumor bahwa pemilihan ini sudah diatur agar kau menang. Citrasoma memijat pelipisnya dengan kesal. Biarkan saja. Mereka tidak punya hak masuk ke urusan keraton. Tetapi suara gaduh di luar semakin besar. Wiryokusumo menoleh, wajahnya berubah cemas. Kita harus menemui mereka, Raden Citrasoma. Kalau tidak, kerusuhan bisa terjadi. Citrasoma menatapnya dengan sinis. Oh, jadi sekarang kau ingin menjadi pahlawan? Wiryokusumo menahan sabar. Ini bukan tentang siapa jadi pahlawan. Ini tentang rakyat. Ia tidak menunggu jawaban. Ia langsung berjalan keluar bangsal, melangkah cepat menuruni tangga. Di depan alun-alun, ratusan rakyat berkumpul, sebagian membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Kami ingin pemimpin yang jujur." Seorang lelaki tua berteriak, "Kami dengar pemilihan sudah diatur. Kalau begitu, untuk apa kami berharap?" Wiryokusumo mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Sedulur semua, tenang dulu. Tidak ada keputusan apapun hari ini. Tidak ada kecurangan yang aku lihat. Suasana sedikit mereda, tapi ketegangan masih menggantung tebal di udara. Tiba-tiba muncul Citrasoma dari belakang, wajahnya merah karena menahan emosi. Apa-apaan ini? Kalian pikir kalian bisa memengaruhi keputusan keraton? Kalian hanya rakyat kecil. Tidak punya hak ikut campur. Kata-kata itu seperti mencampakkan minyak ke dalam api. Rakyat langsung ribut, beberapa berteriak marah. Kami ini manusia juga, Raden. Kami punya hak bicara. Wiryokusumo menoleh ke Citrasoma, matanya menunjukkan peringatan. Raden Citrasoma, katanya pelan namun tegas, perkataanmu melukai hati mereka. Citrasoma mendekat, suaranya makin meninggi, hati mereka tidak penting. Kekuasaan membutuhkan ketegasan, bukan kelembutan. Wiryokusumo menahan amarahnya. Kalau begitu, kau salah memahami arti kekuasaan. Seorang ibu-ibu tiba-tiba menangis dan berkata, "Kami sudah terlalu lama diam, jangan biarkan kami dipinggirkan lagi." Mendengar itu, Wiryokusumo maju beberapa langkah. Sedulur semua, dengarkan aku. Apapun yang terjadi hari ini, aku berjanji satu hal, tidak ada yang akan diputuskan tanpa suara kalian. Tidak ada yang akan berubah jika kita melukai satu sama lain. Suasana perlahan tenang. Para sesepuh yang menyaksikan dari jauh saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berkata, "Lihatlah, pemimpin sejati tidak harus duduk di singgasana. Kadang ia berdiri di tengah kerumunan." Setelah situasi mereda, para sesepuh memanggil dua calon kembali masuk ke bangsal. Rakyat menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Di dalam, suasana hening. Sesepuh tertua berdiri. "Kami telah melihat lebih dari cukup," katanya. "Talenta, ilmu, dan kata-kata kalian sudah kami dengar. Tapi yang lebih penting,
kami melihat hati kalian hari ini." Ia menatap Citra Soma yang masih terlihat gelisah. Kekuatan tanpa empati hanya akan membawa luka. Lalu ia menatap Wiryokusumo dengan tatapan lembut namun tegas. Dan kerendahan hati tanpa keberanian tidak akan membawa perubahan. Wiryokusumo menunduk dengan penuh hormat. Sesepuh itu menghela napas, lalu mengatakan keputusan yang akan menggetarkan seluruh ruangan. "Kami memilih Raden Tumenggung Wiryokusumo sebagai Tumenggung baru kerajaan." Suara rakyat dari luar meledak dalam sorak penuh haru. Wiryokusumo menutup matanya, air bening jatuh di pipinya, bukan karena bangga, melainkan karena beban amanah yang kini berada sepenuhnya di pundaknya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mulai hari ini, hidupku bukan milikku lagi." Malam itu angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan masa lalu. Di pendapa rumah leluhur, Raden Tumenggung Wiryokusumo duduk sendirian. Cahaya obor menari di wajahnya, memperlihatkan gurat lelah yang semakin dalam dari hari ke hari. Ia bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah manusia yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Kenapa semua harus terjadi seperti ini?" gumamnya lirih. Di balik pilar kayu jati, Nyi Ayu Lembayung, istrinya yang selalu setia, mengintip dengan tatapan khawatir. Ia mendekat perlahan hingga akhirnya duduk di samping suaminya. "Kakang, sudah 3 malam kau tidak tidur," ucapnya lembut. Apa beban itu benar-benar sebesar itu hingga tak ada ruang untuk sekadar menghela napas? Wiryokusumo menutup matanya sejenak, mencoba meredam gelombang emosi yang menguasai dadanya. "Lembayung, aku takut membuat keputusan yang salah. Rakyatku percaya padaku. Mereka melihatku sebagai panutan. Tapi di dalam diriku, aku sedang terpecah." Lembayung menggenggam tangannya erat. "Ceritakan padaku, Kakang. Biarkan aku berbagi bebanmu." Wiryokusumo menarik napas panjang. "Aku harus memilih antara menjaga kehormatan leluhur atau menyelamatkan jiwa para prajuritku yang tak berdosa. Ada pasukan dari utara yang ingin mengambil tanah kita, namun mereka datang membawa perjanjian damai yang mencurigakan. Jika aku menerima, kita mungkin selamat tapi kehilangan martabat. Jika aku menolak, perang tak terhindarkan." Lembayung menatapnya lama, sangat lama, seolah ingin masuk ke lubuk hatinya. "Kakang, martabat bukan hanya soal tanah atau gelar. Martabat adalah tentang pilihan yang tidak mencederai kemanusiaan. Apa gunanya mempertahankan tanah jika darah orang-orangmu mengalir sia-sia?" Wiryokusumo menunduk. Suaranya parau. "Aku tahu, tapi ayahku, leluhur kita, mereka selalu membela bumi kelahiran meski nyawa taruhannya. Dan itu membuat mereka dikenang." Lembayung tersenyum penuh makna. "Tapi ingat, Kakang, mereka tidak pernah hidup di zamanmu. Mereka tidak menghadapi musuh yang sama. Mereka tidak mengemban beban seberat yang kau tanggung." Di saat itu pula, suara langkah kaki terdengar tergesa dari arah halaman. Seorang prajurit muda muncul, keringat membasahi dahinya. "Raden Tumenggung," serunya sambil memberi salam. "Utusan dari utara kembali. Mereka menunggu jawaban Anda malam ini." Wiryokusumo terdiam. Atmosfer terasa tegang, seperti langit sedang menahan hujan badai. "Aku masih belum punya jawaban," gumamnya. Prajurit itu menatapnya dengan mata penuh harap. "Raden, kami semua menunggu keputusan Anda. Apapun itu, kami percaya pada Anda." Kata-kata itu justru menambah beban di dada Wiryokusumo. Sampai akhirnya ia berdiri pelan, menatap ke arah halaman yang remang-remang.
Aku harus memilih malam ini juga. Lembayung berdiri di sampingnya, memegang lengannya. Kakang, pilihlah dengan hatimu, bukan dengan bayang-bayang ketakutan. Wiryokusumo mengangguk. Baik, aku akan menemui utusan itu. Tapi bagaimanapun keputusanku, aku ingin kau tahu sesuatu. Lembayung menoleh. Apa itu, Kakang? Aku selalu takut bukan karena musuh, tapi karena aku takut kehilangan kalian, rakyatku, prajuritku, dan kau. Lembayung menahan haru. Pergilah, Kakang, dan kembalilah sebagai pemimpin yang kau sendiri banggakan. Wiryokusumo melangkah keluar pendapa. Angin malam menerpa wajahnya, seakan memberi keberanian baru. Cahaya bulan menyorot punggungnya, punggung seorang pemimpin yang tengah berjalan menuju keputusan terbesar dalam hidupnya. Tetapi tak ada yang tahu, keputusan apa yang ia pilih malam itu. Yang jelas, bumi tempat ia berpijak bergetar halus, pertanda bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dan begitulah, bro, kisah tentang Raden Tumenggung Wiryokusumo, seorang pemimpin yang bukan hanya gagah di medan perang, tapi juga besar dalam pergolakan batin. Seorang manusia yang belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal keberanian menghadapi musuh, tapi keberanian menghadapi diri sendiri. Kadang, hidup memang menuntut kita memilih jalan yang tak pernah kita inginkan. Kadang, kita dipaksa menjadi lebih kuat dari yang kita kira. Dan dari Wiryokusumo, kita belajar satu hal sederhana. Pemimpin yang hebat bukan yang tak pernah ragu, tapi yang mampu berdiri di atas ragunya demi orang-orang yang ia cintai. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, kalau kamu ngerasa ada nilai yang bisa kamu ambil, jangan lupa, bro, like videonya, komen pendapatmu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara berikutnya. Karena setiap tokoh punya cerita. Dan setiap cerita punya pelajaran yang bisa menguatkan perjalanan hidup kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Salam hormat, salam Nusantara.